You feel fulfilled? Oh, yeah. Who are you? I'm Bob. So, someone wants us gone. That there are good guys and there are bad guys. That there are bad guys and there are worse guys. Bucky? That's not good. Hello Brovers, banyak yang request bang bahas Thunderbolts. Kenapa bahasnya malah Avengers Doomsday lagi? Kenapa nggak bahas Thunderbolts? Gini guys, bukan gua nggak mau bahas. Masalahnya ini adalah trailer atau teaser dari SDCC kemarin dan semua orang udah tahu informasi tersebut gitu ya. Yang disajikan oleh teasernya udah kesebar luas gitu. Jadi kayaknya khusus untuk pembahasan Thunderbolts yang ini, gua bakal kulik beberapa scene yang mengandung petunjuk aja sama perkenalan sosok Bob. Yang kuat diduga adalah Sentry atau Superman-nya Marvel. Jadi buat kalian yang nggak tahu, nanti di Marvel Cinematic Universe bakalan punya Superman dan Superman-nya itu adalah Sentry. Jadi ya oke, menurut gua ide yang cemerlang gitu ya, karena sudah mendekati perilisan Superman versi James Gunn gitu ya. Marvel berusaha untuk pokoknya gue pengen punya Superman duluan gitu. Gitulah intinya, walaupun ya semua orang tahu Superman itu adalah ciptaan dari DC. Tapi jujur nih ya, gue sangat tertarik sekali dengan karakter Sentry ini karena memang kelihatannya mirip gitu ya dengan Superman, tapi secara karakter, development dan lain segala macamnya itu jauh banget berbeda. Dan menurut gue kayaknya ini bakal sangat menarik sekali jika dijadikan live action dan ternyata beneran direalisasikan oleh pihak Marvel Studios. Makanya thank you banget nih kalian nih kepada Marvel Studios, karena Sentry ini adalah karakter yang unik dan bagus banget, seriusan deh. Yikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama pasti gue bakal ngejelasin dulu sebenarnya siapa sih itu Bob, apakah benar dia Sentry. Karena kan seperti kalian yang mungkin sudah baca komik tahu, Sentry itu namanya adalah Robert Reynolds, bukan Bob. Nah ini kenapa namanya Bob gitu kan ya. Nah di sini sebenarnya nanti akan gue kaitkan dengan apa yang akan terjadi dengan Sentry dan apa yang diidap penyakitnya oleh Sentry. Yes, di sini berkaitan dengan penyakitnya Sentry intinya, yang dimana Bob ini kayaknya memang sosok alter egonya Sentry gitu, walaupun namanya itu adalah Robert Reynolds. Pertama-tama Sentry itu muncul atau pertama kali debut itu di komik The Sentry. Yes, dia punya komik solonya sendiri, isu 1 di tahun 2000. Dan bisa dibilang ini adalah superhero yang cukup baru ya, karena dia rilisnya di tahun 2000 yang kebetulan itu memang ditargetkan sepertinya untuk para Gen Z yang sekarang ini gitu ya. Jadi menurut gue sudah waktu yang tepat untuk Sentry ini muncul gitu ya. Sentry ini sendiri dibuat oleh Paul Jenkins dan juga Jay Lee. Keduanya merupakan salah satu tim kreatifnya Marvel gitu lah ya, untuk membuat karakter-karakter Marvel pada saat itu. Nah, kita perkenalan dulu nih, siapa Robert Reynolds. Jadi gue bakal pakai nama aslinya dulu ya, nama sesuai komiknya, Robert Reynolds. Nah, Robert Reynolds sendiri sebenarnya adalah pria biasa cuy, yang secara tidak sengaja memperoleh kekuatan luar biasa setelah mengkonsumsi formula serum eksperimen. Jadi ini tuh lebih ke arah apa ya, accident gitu cuy. Jadi ketidaksengajaan sosok Robert Reynolds ini akhirnya malah mengkonsumsi serum eksperimen yang pada dasarnya ternyata adalah serum Super Soldier yang menciptakan Captain America dan lain sebagainya. Pokoknya ini serum yang cukup familiar, tapi ternyata setelah diteliti lagi, serum Super Soldier ini tidak memberikan kekuatan seperti layaknya Captain America. Justru Sentry atau Robert Reynolds ini mendapatkan kekuatan yang lebih di atas Captain America, bahkan lebih kuat dari beberapa karakter Marvel di Avengers yang cukup kuat gitu ya. Intinya dia kuat banget justru. Dan ini sebenarnya konsepnya, kalau kalian nonton The Boys, sebenarnya kalian sudah paham dengan konsep seperti ini, yang dimana ada zat yang namanya itu Compound V, yang dimana Compound V ini kalau misalkan diinjeksiin ke orang, tiap orang itu
punya kekuatan yang berbeda-beda. Simpelnya seperti itu. Jadi nggak bisa diseragamin gitu, nggak bisa dihomogenisasi bahwa semua kekuatan supernya itu sama. Tiap orang itu punya triggernya masing-masing dan kekuatannya itu beda-beda. Entah itu tangannya panjang, entah itu tiba-tiba dia jadi super soldier, entah itu dia jadi kayak Sentry gini, kayak Superman. Pokoknya beda-beda intinya. Jadi lebih ke random gitu, untung-untungan. Kalau lo dapatnya kecil ya beneran jadi kecil gitu kayak Ant-Man. Ya ini simpelnya seperti itu. Nah tapi berhubung Robert Reynolds ini mungkin hoki gitu ya, dia itu ke-trigger kekuatan supernya akibat super soldier ini, serumnya gitu ya, yang dimana kekuatannya itu ternyata setara dengan 1 juta matahari meledak. Ini kiasan doang ya, ini sesuai dengan komik ya, gue nyari referensi dari komiknya, pokoknya kiasannya seperti itu. Dia juga ternyata ada efek sampingnya, yang dimana efek sampingnya itu adalah dia menciptakan alter ego jahat. Jadi sosok Sentry atau Robert Reynolds ini menciptakan kepribadian satu lagi, mirip kayak Moon Knight gitu ya cuy. Dia punya beberapa macam kepribadian gitu ya. Bedanya kalau si Robert Reynolds ini sepertinya dia, kalau nggak salah nih, kalau yang gue lihat ya dari teaser trailer dari Thunderbolts, kayaknya dia punya 3 kepribadian. Dan ini kayaknya masih diliatin kepribadiannya Bob. Jadi nama Bob atau pertama kali dia memperkenalkan diri nama dia itu adalah Bob, ya sebenarnya nama asli dia adalah Robert Reynolds, tapi itu kepribadian Bobnya yang ngomong gitu. Kepribadian Robert Reynoldsnya mungkin beda lagi, kepribadian jahatnya itu nanti beda lagi gitu, yang dimana kepribadian jahatnya itu disebut The Void. Tapi kayaknya nanti namanya diganti ya, karena biar gak bingung aja, karena kan nama The Void sudah dipakai oleh Marvel Cinematic Universe untuk menamai sebuah tempat pembuangan multiverse. Jadi kayaknya agak bingung kalau misalkan ada karakter namanya The Void gitu. Masa ada The Void berantem di The Void, kan aneh gitu ya. Sosok Sentry ini mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa cuy. Jadi ya dia superhuman strength-nya tuh benar-benar ekstrim banget, bahkan diklaim lebih kuat dari beberapa karakter Marvel seperti Thor dan juga Hulk. Jadi dia benar-benar imba banget ini, benar-benar Superman nih bos gitu. Dia juga bisa terbang dengan kecepatan yang hampir tidak terbatas seperti layaknya Captain Marvel yang bisa muterin seisi planet gitu ya dalam waktu beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Pokoknya kalau nggak salah itu di confirm di Avengers Endgame, dia bisa keliling planet buat nyari Thanos doang. Anjir bener-bener tuh cewek. Nah ternyata Sentry juga bisa kayak gini cuy. Dia juga punya ketahanan tubuh ataupun ketahanan kulit yang sangat-sangat ekstrim, gak bakal bisa dihancurkan, bahkan bener-bener kebal banget gitu cuy. Dan kalaupun dia luka ataupun kena serangan gitu ya, dan akhirnya serangan itu bisa melukai tubuhnya, dia punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jadi ada sebuah cerita di komik dimana dia tuh pernah sampai kebelah 2 cuy badannya, kayak Deadpool gitu sama si Juggernaut gitu, pokoknya lepas kebelah 2 gitu, badannya kebelah 2 gitu, dan dia masih hidup coy. Dia masih bisa tumbuh lagi tuh badannya. Jadi bener-bener se-OP itu. Terlebih lagi dia juga punya kekuatan kayak mind control gitu ya. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, telepati, dan kemampuan untuk menekan ingatan orang lain. Nah itu gue gak ngerti nih, kayaknya bakalan dimirip-miripin konsepnya kayak si Cassandra Nova yang bisa ngelihat pemikiran orang dan lain sebagainya, bisa terjun masuk ke dalam alam bawah sadar dan lain sebagainya. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu. Nah tapi kelemahan terbesar dari Sentry itu sendiri adalah alter ego jahatnya. Seperti yang gue bilang tadi, ya dia itu kayaknya kalau di film ini nanti bakalan dikisahkan satu orang 3 kepribadian gitu. Ada Robert, ada Bob, ada The Void. Nah kepribadian The Voidnya inilah yang jadi kelemahan terbesarnya gitu coy. Yang dimana The Void ini tuh versi yang bener-bener Homelander gitu. Jadi bener-bener destruktif banget, dan dia tuh tipikal yang temperamen dan lain sebagainya ya. Pokoknya benar-benar The Void ini adalah gambarannya Homelander Sentry. Ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan si Sentry ini upgrade kekuatan, misalkan masih dalam kesadaran Robert Reynolds atau Bob gitu ya, dia upgrade kekuatan, dia punya kekuatan baru gitu ya. Si The Void ini juga bisa ngelakuin itu Jo. Jadi ngeri banget gitu coy. Misalkan dia baru menemukan, oh ternyata mata gue bisa ngelaser gitu misalkan. Ya ternyata The Void ini bisa ngelakuin itu juga gitu. Kan ada juga beberapa yang gak bisa gitu kan ya. Kayak misalkan si
kepribadiannya Moon Knight gitu kan, itu ada yang culun banget, bener-bener nggak bisa berantem gitu, dan yang satu lagi jago berantem, jago ngebunuh, assassin banget gitu. Nah sedangkan yang Sentry atau The Void ini dia ngimbangin gitu, jadi selaras gitu, kemampuannya sama. Dan yang paling parah lagi adalah si Sentry ini punya masalah kejiwaan, yaitu skizofrenia. Ya ini menurut gue agak random sih ya. Gue nggak tahu apakah nanti skizofrenianya ini bakal ditunjukin di Thunderbolts atau enggak, karena gini guys, buat kalian yang nggak tahu, skizofrenia itu sebenarnya lebih ke arah halu, tapi bukan halu gitu. Gimana ya jelasinnya? Antara ada dan tidak ada gitu. Jadi kayak misalkan gini, gue ngelihat ada tiang nih, ya kan? Kalau misalkan orang normal ngelihatnya tuh di depan misalkan ada tiang gitu ya. Orang skizo itu ngelihatnya itu bisa bisa ular gitu. Jadi agak random gitu cuy. Nah yang gue permasalahkan itu adalah, ini kalau misalkan skizonya kambuh di tengah-tengah perang Secret Wars gimana anjing? Dia malah nyerang teman anjir nanti. Tapi yang gue lihat kayaknya sih nggak bakal dibikin serealistis itu juga nggak sih? Ini kan bukan The Boys gitu ya. Mungkin karena gue terlalu banyak nonton The Boys. Jadi intinya kayaknya elemen skizofrenianya si Bob ini bakalan kayak karakter Gen V saha ngarananya. Pokoknya ada karakter Gen V yang dia agak halu gitu cuy. Mirip-mirip kayak si siapa namanya? Black Noir yang OG ya, bukan yang sekarang ini. Black Noir kan juga ada apa ya? Ada kayak hayalan dia ngeliat kartun kayak gitu-gitu kan. Nah, mungkin mirip-mirip kayak gitu diperlihatkannya mungkin ya, karena gue bukan orang yang skizo, gue nggak tahu. Gue cuman riset aja gejalanya tuh kayak apa. Pokoknya mirip-mirip seperti itu. Nah kalau misalkan kita perhatiin gitu ya, kan ada adegan di mana si Yelena, Ghost, Taskmaster sama John Walker itu berada di satu tempat yang sama, dan tiba-tiba Bob muncul terus dikunciin tuh mereka. Nah jangan-jangan gue takutnya mereka tuh berusaha untuk dibunuh nih empat-empatnya nih ya, atau berusaha untuk diuji supaya si Bob ini tiba-tiba, kan mungkin ini lagi kepribadian Bob gitu ya, kalau misalkan dikunci dalam waktu lama tiba-tiba dia kambuh jadi The Void kan, itu PR banget gitu ya, dan itu sangat menyusahkan mereka, dan mungkin mereka bisa terbunuh. Dan itu tesnya dari Val, gimana nyebutnya, Valentina lah pokoknya, mastermind-nya gitu ya. Jangan-jangan itu tes doang gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Anyway, Sentry itu pernah gabung ke tim Avengers loh. Kalau misalkan kalian baca komik New Avengers isu 8 apa 7 gitu ya, lupa gue. Itu gue memang baru-baru ya, gue udah agak lupa sebenarnya. Itu di tahun 2005, itu komik baru New Avengers isu 7 apa isu 8 gitu, lupa gue. Pokoknya di situ ada Sentry dan join sebagai tim Avengers. Terus juga kalau nggak salah di tahun 2007 itu ada komik World War Hulk, yang dimana Sentry juga muncul di situ dan ikut perang cuy lawan gerombolan Hulk. Anjir. Itu kayaknya epic banget memang sih kalau Sentry berada di sisi baiknya gitu ya. Tapi kalau lagi kambuh jadi The Void nyusahin aja. Kemudian juga ada detail dari Valentina yang membeli Avengers Tower. Kemarin kan itu udah sempet banyak banget teori-teori liar, siapa yang beli Avenger Tower, apakah justru Baxter Building nanti dijadiinnya, apakah justru dijadiin Oscorp. Nggak taunya ternyata dibeli sama, nggak tahu kenapa, mungkin karena ekspektasi kita terlalu tinggi kali ya. Yang beli adalah sosok Reed Richards ataupun Norman Osborn dan segala macam, yang karakter-karakter yang mantep gitu ya. Memang dia orang pintar, sedangkan Val ini kan memang kayaknya dia lebih ke arah mantan agent khusus apa ya, kalau nggak salah dia kan mantan bininya Ross kan. Iya anjrit, dia mantan bininya Ross anjing. Dan di sini Val ini kayaknya lebih ke arah apa ya, di Suicide Squad apa ya, apa di Peacemaker ya, lupa gue. Kalau nggak salah ada juga tuh si siapa namanya, gue lupa karakternya, nanti gue kasih fotonya nih fotonya. Nah dia ini mirip nih kayak Val nih kayaknya di konsepinnya. Jadi dia lebih ke arah mastermind, lebih ke arah ngatur rencananya mau ke arah mana dan bikin plannya seperti apa. Pokoknya ngekonsepnya segala macam itu si Val gitu ya. Nah kalau misalkan kalian perhatikan, memang gue males bahas teasernya karena sebenarnya teasernya itu cuman memperkenalkan anggota-anggotanya siapa saja gitu ya. Walaupun ada beberapa easter egg seperti tongkat Loki, terus juga ada beberapa easter egg lainnya, tapi menurut gue easter egg tersebut setahu gue ya itu udah ada di versi SDCC. Jadi ya itu bukan hal baru bagi gue, dan
nggak ada hubungannya juga dengan tongkat Loki. Mungkin kalaupun ada hubungannya dengan tongkat Loki, itu apa ya, terhubung dengan apa yang dilakukan para eksperimen atau para ilmuwan terhadap Robert Reynolds atau Bob, yang dimana memang Bob itu kan punya keahlian dalam mengontrol pikiran, yang dimana si tongkatnya Loki ini kan bisa melakukan hal itu ya. Tapi kan kagak ada Mind Stone di situ, Jo. Kan Mind Stone-nya udah bucat. Nggak tahu dah, itu nggak jelas, emang cuman ditaruh doang kayaknya tuh tongkat Loki sebagai marketing biar jadi bahan breakdown anjir. Kira-kira segitu dulu berita terbaru terkait dengan Thunderbolts. Siapa itu Bob, siapa itu Sentry, siapa itu alter ego dari Sentry yaitu The Void gitu ya. Dan juga siapa pemimpin dari Thunderbolts, karena katanya sih memang pemimpinnya itu nanti adalah si Bucky, yang dimana Bucky di sini sudah mode Gondes gitu ya. Bakal banyak nih meme-nya nih anjir, tapi gue nggak bisa masukin meme-nya takut kena sara. Intinya Bucky itu pasti bakal jadi bahan meme nih. Tapi gue yakin kayaknya untuk belakangan ini kayaknya nanti bakal dipimpinnya sama Yelena dulu gitu ya. Karena kalau kita lihat di teasernya gitu ya, Bucky ini kayaknya datangnya belakangan ya, kayak di pertengahan film baru muncul gitu, atau misalkan di pertengahan film baru join gitu ya. Jadi dia anggota paling terakhir kayaknya nih, karena mungkin dia kan sudah apa ya, sudah berdamai gitu ya dengan sifat atau alter ego dari Winter Soldier-nya dia nggak mau masuk ke dalam dunia crime kayak gitu lagi gitu ya. Dia udah damai gitu ya, karena kan sudah kita lihat gitu ya di series Falcon and the Winter Soldier gitu, yang dimana dia tuh berusaha untuk damai aja lah, udahan aja lah, pokoknya gue udah capek gitu ya, toh sahabat gue udah pergi ninggalin gue gitu kan ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Dan di sini entah bagaimana caranya Val ini akhirnya bisa membujuk si Bucky lagi untuk join ke dalam tim, walaupun ini bukan tim Avengers tapi Thunderbolts. Kira-kira segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.